Salam sehat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan memberikan kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur. Ini adalah pertemuan yang keempat dari kita selama ini. Bagaimana kita sedang berjuang melawan coronavirus atau COVID-19 itu bukan? Ketika kita berada dalam ketegangan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di akhir nanti daripada pandemi COVID-19 ini? Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan itu akan berakhir. Ada banyak persepsi yang selalu diberikan sama ini akan berakhir dalam 2 minggu, bahkan 1 bulan. Tapi sekarang sudah berkelanjutan, bahkan ada gelombang-gelombang yang baru yang datang ke dunia kita ini. Bahkan ke tempat kita yang kita tidak tahu. Sampai akhirnya diputuskan ketika kita berada pada situasi new normal saat ini. Seperti ada suatu normal yang baru dengan kebiasaan. Tetap menggunakan masker, cuci tangan ketika kita berhadapan dengan bertemu dengan orang lain. Dan kita tetap jaga jarak. Saudara-saudaraku, ini terjadi bukan hanya kepada petugas kesehatan, tapi juga kepada seluruh masyarakat di mana kita tinggal. Saudara-saudara, hal-hal ini juga kadang-kala membuat kita menjadi khawatir. Menjadi cemas karena ketidakpastian itu. Dan kita sudah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama sampai yang ketiga. Bahwa hubungan antara ketegangan pikiran dan kesehatan itu sangat dekat sekali. Bagaimana stres itu membuat represi atau tekanan pada sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana reaksi-reaksi proinflamasi dalam tubuh kita akan tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga infeksi menjadi lebih tambah hebat. Kanker akan menjadi lebih tersebar kemana-mana. Bukan cuma itu saja saudara-saudaraku, tekanan kepada sistem natural killer cell kita, itu juga akan menjadi gangguan bagi semua sistem autoimun yang bisa muncul, bahkan alergi ketika kita tidak mampu mengatasi semua benda-benda asing dari luar yang masuk. Oleh karena represi terhadap sistem antiinflamasi tubuh kita sendiri. Saudara-saudaraku, kita sudah lihat bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi bila mana semangat yang patah, ketegangan pikiran itu akan mengeringkan tulang. Sistem antibodi tidak bisa akan diproduksi. Bahkan hati yang gembira itu membuat muka kita berseri-seri. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman. Dan kepedihan hati itu mematahkan semangat. Hati yang pedih, hati yang tidak punya pengharapan, hati yang kecewa, hati yang dipenuhi dengan kebencian, hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Itu bisa mematahkan semangat. Dan membuat akhirnya tulang-tulang kita menjadi keropos. Tidak bisa memproduksi kita punya sistem kekebalan tubuh dengan baik. Apa yang menyebabkan hati yang tidak gembira, saudara-saudara? Paulus menuliskan dalam suratnya kepada seorang muda dalam 2 Timotius 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Kata-kata itu yang kita keluarkan akan bisa membuat sel-sel tubuh kita akan bertumbuh subur, menjadi metastase, menjalar kemana-mana seperti penyakit kanker. Saudara-saudaraku, Matius menuliskan dalam buku Matius 15 ayat yang ke-18-19. Apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Itulah yang akan menajiskan orang. Kata-kata kita, kata-kata sembrono kita. Karena dari hati kita yang kita sudah pikirkan tentang tidak suka sama orang lain dan lain segala sesuatunya. Timbul segala pikiran-pikiran yang jahat. Seperti pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang akan keluar melalui kata-kata kita dan akan menajiskan orang. Raja Sulaiman menuliskan di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. For as he thinks in his heart, so is he. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Raja Sulaiman juga menuliskan dalam pasalnya yang ke-12 ayat 25. Serta pasal 16 ayat yang ke-24. Apa yang terjadi bila mana kita berkata yang baik, saudara-saudara? Bila mana kata-kata kita itu positif, kekhawatiran dalam hati akan membungkukan orang. Bila mana ada suatu pikiran negatif akan membungkukan orang. Tulang-tulang akan menjadi lemah. Tetapi perkataan yang baik, perkataan yang positif, yang memberikan pengharapan akan menggembirakan dia. Dia mungkin tadinya bungkuk boleh menjadi lebih tegak lagi. Karena ada kegembiraan di dalam hatinya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu.
manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang kita. Perkataan yang positif, saudara-saudaraku. Perkataan yang baik, perkataan yang memberikan pengharapan akan menghasilkan antibodi, menghasilkan sistem kekebalan bagi tubuh kita. Dituliskan oleh Raja Soleman, orang yang paling bijaksana di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi bila mana sebaliknya? Bila mana kita sering mengeluh, mengeluarkan kata-kata yang tidak punya pengharapan, yang selalu tidak menyenangkan. Dia katakan dalam buku Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bila mana kita sering mengeluh dari pagi sampai malam, bahkan berlanjut terus sampai besok ketika kita bangun lagi, itu akan membuat tulang-tulang kita menjadi lesu. Dia tidak kokoh lagi, dia keropos. Bahkan dikatakan dia bisa menjadi busuk, saudara-saudaraku. Dalam ayat 4 dikatakan, sebab siang malam tangan Tuhan. Bila mana kita sering mengeluh, kita akan merasa berat sekali. Dia seperti menekan diri saya. Sumsumku menjadi kering. Saudara-saudaraku, sumsum tulang akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh kita. Tapi dia akan menjadi kering ketika kita selalu mengeluh. Kata-kata yang tidak punya pengharapan. Kata-kata yang menyusahkan kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah ada solusi untuk mengatasi hati yang tidak gembira tadi? Oh, kembali Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ketika tadi kita sudah pelajari yang lalu bahwa kekhawatiran karena keinginan kita tidak terpenuhi, itu yang membuat kita jadi khawatir dan kita menjadi susah. Tapi Paulus mengatakan dalam kalimat selanjutnya, bawalah segala keinginanmu itu kepada Tuhan melalui kata-kata doa dan ucapan syukur. Saudara-saudaraku, berkata positif melalui doa kepada Tuhan dan selalu memberikan ucapan syukur yang membawa semua keinginan kita, yang akhirnya membuat kita tidak menjadi khawatir lagi karena Tuhan punya janji itu sangat luar biasa. Kata-kata positif akan membuat kita bersuka cita, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan padamkan roh. Artinya ketika asma Allah, Roh Kudus berbisik dalam hati kita untuk menyampaikan kata-kata yang positif. Kata-kata yang dipenuhi dengan pengharapan dan penghiburan dan sukacita. Maka hati orang lain, hati kita sendiri pun yang mengucapkannya, akan bersukacita. Kita akan tetap selalu dalam hubungan kata-kata yang positif dengan Tuhan melalui doa. Bahkan juga mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana kata-kata yang sukacita tadi? Kata-kata doa itu akan memberikan kita sukacita. Rasul Paulus dalam tulisannya dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Walaupun kita mengalami kesusahan, kita tetap bersukacita karena punya pengharapan. Kita tetap bisa berdoa dengan ketekunan, karena doa itu akan menghasilkan ketekunan dan kesabaran. Dan dari tekun dan sabar ini akan mempunyai pengharapan. Dan dari pengharapan kita ini akan menghasilkan sukacita. Saudara-saudaraku, hasil doa yang sungguh-sungguh di dalam buku Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru di dalam doa, maka Tuhan akan mendengar. Tuhan itu sangat dekat kepada orang-orang yang patah hati, tapi Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia akan melindungi tulang-tulang orang-orang tersebut, dan tidak satu pun yang akan patah, karena mereka selalu datang kepada Tuhan, berseru melalui doa, dan selalu bersyukur dengan apa yang mereka alami. Apa hasil daripada bersyukur dan menyanyikan pujian itu yang kita tujukan kepada Tuhan? Dalam buku Mazmur pasal yang ke-33 ayat 23, 19 dan 20 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara-saudaraku,
Ketika kita mengucapkan kata-kata doa, selalu bersyukur, itu merupakan benteng atau perisai, pelindung kita. Daya tahan tubuh kita akan kokoh, akan melindungi kita dari maut atau kematian. Ketika kita menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian dan syukur kepada Tuhan, maka kita akan bersorak-sorak, bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bila mana kita mengulang-ulangi, berkata positif, melalui doa, ucapan syukur, dan nyanyian pujian. Berkata positif seperti itu adalah obat yang paling manjur untuk mengalahkan coronavirus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkata positif melalui puji-pujian, melalui doa, dan melalui ucapan syukur, itu keren. Kita berdoa, kita akan tetap sehat. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita telah memiliki obat yang manjur itu. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya. Sampai jumpa.